Jika wabah Qin Yichen dapat melampaui mereka, saya khawatir dua yang terakhir akan melepaskan prasangka mereka dan menghentikan Qin Yichen dengan putus asa. Dua pembangkit tenaga tua dari Golden Immortal 2 Heavenly Layer berada dalam paksaan yang menakutkan. Jika Anda benar-benar mendorong 9 orang ke langkah itu, Dai Zonghai tidak menganggap itu hal yang baik. Di satu sisi, pembangkit tenaga kupu-kupu Mingguang itu tidak berbicara. Sambil menonton gerakan Qin Yichen, mereka juga perlu waspada terhadap tindakan keluarga Youlang. Selain aula besar, pertempuran antara Ziyun dan Yu Heng sangat sengit. Yang pertama ingin membantu bos untuk menyelesaikan masalah ini sementara Yuan Che tidak bisa keluar rumah. Sedangkan yang terakhir adalah niat membunuh. Keduanya tidak bergandengan tangan dalam pertarungan. Zhao 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 fatal. Untuk situasi di aula besar, mereka tidak bisa menyuruh hati untuk mengamati. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, jika ada yang kalah sedikit, saya khawatir mereka akan memenangkan permainan dalam sekejap. Di bawah tatapan garis pandang, meskipun sosok Qin Yichen terlihat sedikit linglung, langkahnya sangat tegas. Ketika ada lebih dari 10 langkah dari dua Yuan Che, cahaya kemasan di tubuhnya terlihat agak redup. Ke atas. Pemaksaan di sini bahkan tidak bisa menahan tubuhnya. Untungnya, Yuan Che dan Wu Chang di depan keduanya berkeringat deras. Bahkan dengan kekuatan mereka berjuang dalam paksaan yang mengerikan ini. Meskipun patung itu hanya berjarak berjalan kaki singkat, untuk pembangkit tenaga listrik mereka pada level ini, tokennya bahkan bisa dikatakan dekat, tetapi jaraknya yang membuat mereka terlihat 10.000 poin. Putus asa. Yuan Che menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Kulit di lengannya tiba-tiba retak, dan darah menyembur keluar, hancur oleh tekanan yang mengerikan dan menghilang ke udara. Mendesis, melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik di belakang tidak bisa menahan nafas. Menurut mereka, yang paling kuat di sini adalah Yuan Che. Namun, sebelum mencapai patung Shen Wauqi, tubuh berdaging Yuan Che tidak tahan lagi. Seberapa menakutkan paksaan di sana? Tanda seru. Tanda seru. Apakah paksaan di sana begitu kuat? Di belakang Qin Yichen, dahi putih Mei Wuyan harum dan berkeringat. Melihat sosok Yuan Che yang sedikit gemetar, dia tidak bisa menahan keraguan. Pemaksaan di sini tampaknya lebih istimewa daripada patung-patung lain di depan tetua Bek. Semakin dekat dengan patung Shen Wuji, semakin kuat paksaannya. Tubuh berdaging Yuan Che jelas lebih kuat darinya. Namun, bahkan Yuan Che, ketika ada lebih dari 10 langkah dari patung Shen Wauqi, tubuh berdaging mulai menanggung. Dia, apakah benar-benar perlu untuk mencoba? Putus asa. Sementara Mei Wuyan ragu-ragu, Qin Yichen telah mengambil beberapa langkah berturut-turut, hanya berjarak 5 langkah dari Yuan Che. Pada titik ini, kulit Qin Yichen penuh dengan pembuluh darah biru. Jelas, meski dengan caranya sendiri, paksaan di sini masih membuat tubuh berdagingnya tak tertahankan. Sial, paksaan di sini tidak sebanding dengan patung-patung itu. Wajah Yuan Che suram. Patung di depannya seperti pembangkit tenaga dewa Dao Realem yang hidup. Kengerian pengecut sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun dia belum mencapai batas yang dapat ditahan oleh tubuhnya, Yuan Che memiliki intuisi. 10 atau lebih langkah terakhir. Setiap langkah, paksaan akan meningkatkan skor. Meski dengan kekuatannya, saya khawatir akan sulit mencapai patung itu. Sebelum. Di belakang, ada hembusan napas berat. Yuan Che tidak berbalik. Dia tahu itu adalah Qin Yichen. Beraninya kau datang ke sini, nak? Yuan Qin sama sekali tidak terlalu terkejut bahwa Qin Yichen bisa tinggal di sini. Lagi pula, kejutan yang dibawanya tidak 2 kali. Namun, Yuan Che juga sangat bangga. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahan dilampaui oleh seorang junior. Putus asa. Saat berikutnya, Yuan Che mengatupkan giginya dan melangkah keluar lagi. Bang! Di bawah langkah ini, sosok Yuan Che hampir sepenuhnya ditekan ke tanah, dan luka di lengannya retak lagi, berlumuran darah, sebelum mendarat, dan hancur lagi. Pemaksaan di sini cukup untuk merusak pembangkit tenaga listrik lapisan langit keabadian emas 9 biasa. Tidak mungkin untuk mendekati sama sekali. Ini pasti jebakan. Shen Wuji, apakah ini perhitunganmu? Yuan Che berteriak dalam hatinya. Pada saat ini, aliran darah di dalam tubuhnya menjadi lambat. Jika bukan karena token, dia harus menyerah. Sambil mengaum di hati Yuan Che, suara terengah-engah di belakangnya semakin dekat. Rupanya, Qin Yichen mendekat. Ketika saya bertarung, saya tidak percaya bahwa kenang-kenangan harus God Dao Realem dapat menyentuh jari saya. Jika demikian, apa yang disimpan Shen Wuji di sini? Pada titik ini, Yuan Che tidak lagi berani diganggu, dan kekuatan abadinya telah tumbuh banyak, dan kakinya telah bangkit kembali. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Akhirnya, Yuan Che berjalan hanya 5 langkah dari patung itu. Masa ringan di mulut macan tutul hampir bisa dijangkau. Namun, hanya 5 langkah lagi yang membuat Yuan Che sedikit putus asa. Pemaksaan di sini hampir substantif. Bahkan jika dia menggunakan 4 kaki, seluruh orang hampir ditekan ke tanah, bahkan jika dia mau.
secara paksa meletus dan menangkap kelompok cahaya. Tetapi paksaan yang lebih menakutkan sebelumnya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa ini tidak praktis. Jika pecah secara paksa, dia mungkin bisa melewati jarak 5 langkah ini. Namun, Yuan Che samar-samar memiliki firasat. Jika dia melakukannya sendiri, kemungkinan besar tubuhnya tidak akan menyentuh kelompok cahaya. Hancur oleh paksaan itu. Anak laki-laki. Dan saat Yuan Che ragu-ragu, suara terputus-putus Wu Chang terdengar dari belakang, dan siluet muncul tiba-tiba di sampingnya. Siluet itu, cahaya kemasan di tubuhnya sudah tak terbayangkan. Di baju yang menempel di badan, ada darah. Siluet ini persis Qin Yichen yang mengejar dari belakang. Pada saat ini, Wu Chang, bahkan jika diubah menjadi tubuh, ditakuti oleh dao ilahi yang menakutkan ini, ditekan di tanah, dan ingin bergerak, sulit 10.000 poin. Meskipun ia telah menembus ke-9 pencapaian besar lapisan surgawi, dibandingkan dengan Yuan Che, masih ada beberapa celah. Ontologinya tidak sekuat yang terakhir. Karena itu, saat ini, dia hanya bisa menonton Qin secara terbuka. Yi Chen melampaui dirinya sendiri, mencoba berhenti, tetapi tidak berdaya. Tuan Muda Qin, melihat siluet berdampingan dengan Yuan Che, sinar cahaya di mata cantik Wuyan yang cantik bersinar. Dia agak sulit untuk dipahami. Pemuda ini, jelas memiliki token di tangannya. Mengapa dia begitu putus asa untuk berjuang untuk yang satu ini? Tanda seru. Bukankah dia baru saja berbicara dengan pemuda berambut ungu itu? Apakah perlu bekerja begitu keras untuk sebuah janji? Anda tahu, ada paksaan di sana. Tetapi bahkan Yuan Che tidak dapat mendukungnya.